Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan berlatih sebagai persiapan penilaian harian bab perbandingan. Ya, di sini Bupati akan berikan beberapa soal untuk mengingat lagi materi perbandingan. Dari mulai pengertian perbandingan menyederhanakan ya, kemudian perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nih, kalian cermati baik-baik beberapa contoh berikut ya. Dari yang paling mudah, bahwa perbandingan itu harus dalam bentuk sederhana ya. Oke, contoh pertama, sederhanakan bentuk 12 meter persegi dibanding 1500 cm persegi. Nah, di sini satuannya berbeda. Maka langkah pertama adalah samakan satuannya. 12 meter persegi diubah menjadi cm persegi. Ini ingat ya, ini persegi ya, bukan meter saja, tapi meter persegi. Meter ke cm itu turun 2. Nah, maka nambahnya ada 4 bilangan 0 ya, menjadi 120.000 cm persegi. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan, sudah sama satuannya, berarti 120.000 per 1500. Ini kita bagi dengan 300 ya, menjadi 400 per 5. Kita bagi 5 menjadi 80 per 1. Jadi bentuk sederhananya adalah 80 banding 1. Nah, ini sudah merupakan perbandingan karena sudah jadi bentuk yang paling sederhana. Oke. Contoh berikutnya. Nah, ini contoh ini belum pernah Bupati singgung di soal-soal sebelumnya. Nah, kalian perhatikan betul karena nanti di soal ulangannya akan keluar ya. Uang Amir dan uang Beni adalah 4 dibanding 7. Jika selisih uang mereka 15.000, maka berapa besar uang Beni? Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan soal ini yaitu kita tulis dulu bahwa Amir dibanding Beni, saya singkat ya, A dibanding B itu 4 dibanding 7. Nah, ini soalnya adalah yang diketahui selisih. Maka kita cari selisih dari perbandingannya ya. Maka selisihnya adalah 7 dikurangi 4, itu 3. Sedang selisih uangnya 15.000. Nah, jadi ini bisa kita tuliskan bahwa 3 dari mana? Selisihnya perbandingan tadi, 7 kurangi 4. 3 itu 15.000. Nah, sekarang ditanyakan uang Beni. Uang Beni itu B. B berapa? 7. Maka kalau 7 berapa? Nah, seperti itu ya. Ingat ya, ini 15.000 itu selisih uangnya, maka yang 3 ini adalah selisih dari perbandingan. Jika yang ditanyakan jumlah, nah, maka di sini misalkan yang diketahui jumlahnya, maka yang di sini juga jumlahnya, yaitu 4 tambah 7. Seperti itu ya. Di sini jumlah perbandingan, yang di sini jumlah uang misalnya. Ya, atau jumlah kelereng, atau yang penting jumlah gitu ya. Nah, sekarang tinggal buat peran seperti ini. Oke, kemudian dikalikan silang. Ini kalian sudah familiar ya, 7 kali 15.000 dibagi 3, sederhanakan. Nah, jadi besar uang Beni adalah 15.000. Nah, ini sekali lagi Bupati sampaikan, ingatkan ya, bahwa ini selisih, maka yang dipakai juga selisih dari perbandingan. Oke, contoh berikutnya. Nah, tadi bisa ya. Nah, jarak antara dua kota adalah
di peta itu 17 cm. Nah, jika skalanya 1.500.000, berapa jarak sebenarnya dua kota tersebut? Ini tentang skala. Oke. Jika 1.500.000, maka kalau 17 cm berapa? Ya, maka X-nya adalah ini. Nah, ini cm ya. Kalau jarak itu biasanya menggunakan kilometer, maka kita ubah menjadi satuan kilometer. Nah, jadi jarak dua kota tersebut sebenarnya adalah 255 km. Oke. Pak Raden membagikan uang kepada 45 anak. Masing-masing mendapatkan 4.000. Maka berapa uang yang diterima jika uang tersebut dibagi kepada 60 anak? Ya. Jika 45 dapatnya 4.000. Jika 60 berapa? Nah, ini perbandingan sendiri atau berbalik nilai ya. Nah, semakin banyak anak yang dapat, maka dapatnya semakin sedikit. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Ingat, kalau perbandingan berbalik nilai maka perkaliannya bukan silang ya. 45 kali 4.000 dibagi 60. Nah, sehingga ketemu ya. Jadi masing-masing anak mendapatkan 3.000 rupiah. Nah, sekarang ini perhatikan sebuah mesin penggilingan padi dari pukul 6 sampai pukul 9 mampu menggiling 12 kintal padi. Setelah istirahat 1 jam, pekerjaan tersebut dilanjutkan kembali sampai pukul 18. Maka berapa hasil gilingan padi seluruhnya? Nah, jadi ada 2 kali ya. Jadi pukul 6 sampai pukul 9. Berapa jam? 3 jam ya. Kemudian berhenti 1 jam, maka dimulai dari pukul 10 sampai 18, berarti 8 jam. Nah, ternyata dalam waktu 3 jam itu dapatnya 12 kintal. Nah, sekarang berikutnya itu sesi keduanya itu 8 jam. Nah, maka kalau 8 jam dapat berapa kintal gitu ya. Nah, di sini waktunya bertambah. Nah, secara logika maka hasil gilingan padinya juga akan bertambah lebih dari 12 kuintal ya. Jadi ini perbandingan senilai, maka perkaliannya silang. 12 kali 8 dibagi 3. Oke, ketemu 32 kuintal. Nah, pertanyaannya berapa hasil gilingan padi seluruhnya? Nah, berarti berapa? Nah, sesi pertama dapat 12, sesi kedua dapat 32. Maka hasil gilingan padi seluruhnya adalah 44 kuintal. Nah, oke. Itu tadi beberapa soal untuk mengingat kembali materi perbandingan. Ya, semoga kalian bisa memahaminya. Nah, sekali lagi persiapan buat ulangan harian ya. Oke, kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.